اللهم ارحمنا بالقرآن. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه الواحد العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الأبرار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا أيها الإخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل في محكم كتابه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Id pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya sejatinya adalah hari raya yang dirayakan setelah seorang hamba melakukan berbagai ketaatan dan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Idul Fitri sejatinya adalah bagi mereka yang telah sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah puasa dan beribadah di dalam bulan Ramadan. Dan Idul Adha sejatinya adalah bagi mereka yang telah menjalankan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah. Atau bagi mereka yang telah sungguh-sungguh melakukan ketaatan dan ibadah pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mereka lah yang sejatinya berhari raya. Sedangkan orang-orang yang tidak mendahului 2 hari raya dengan berbagai ketaatan dan ibadah, lalu apa yang mereka rayakan? Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya sejatinya bukanlah hari raya kegembiraan bagi seorang saja atau bagi sebagian orang. Pada hari raya semestinya yang berbahagia bukanlah orang-orang tertentu. Seharusnya kita semua bergembira. Seharusnya kita semua bahagia. Karena hari raya sejatinya adalah hari raya seluruh umat. Hari raya adalah kegembiraan umat Islam di seluruh dunia. Hari raya adalah kegembiraan bersama. Zakat fitrah yang mengiringi Idul Fitri dan kurban yang mengiringi Idul Adha adalah bukti bahwa Islam menggariskan agar hari raya melahirkan kegembiraan bersama. Orang yang mampu berzakat fitrah, maka ia diberikan zakatnya kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Orang yang mampu berkurban, maka ia bagikan daging hewan kurban kepada orang-orang yang tidak mampu, yang sebagian dari mereka mungkin hanya merasakan daging setahun sekali. Dengan itu, kegembiraan akan merata. Kegembiraan akan dirasakan oleh sebanyak-banyak orang umat Islam. Dari titik ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dan mengembirakan mereka dengan zakat dan daging kurban adalah suatu yang semestinya selalu mengiringi setiap momen hari raya. Hakikat hari raya adalah kegembiraan bersama, kasih sayang, empati, dan berbagi kepada sesama. Hadirin rahimakumullah. Sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita seyogyanya menyambut hari raya dengan mempersiapkan diri kita untuk berbagi dengan orang lain. Menjelang hari raya, kita persiapkan diri kita untuk membantu sesama,
meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan menghilangkan kesedihan mereka dengan menyumbangkan sebagian harta kita. Kita tidak mampu, maka ucapan-ucapan yang indah yang dapat menghibur hati mereka, dengan sapaan yang senyuman tulus kepada mereka, serta lantunan doa untuk kebaikan mereka. Ketika kita berkumpul bersama ayah ibu kita, bersama anak-anak kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang kita cintai, dalam rangka makan bersama pada momen hari raya, ingatlah bahwa di sana masih banyak anak-anak yatim yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Di sana ada janda-janda yang bekerja membanting tulang mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak mereka. Ingatlah bahwa di berbagai tempat banyak orang yang kehilangan pekerjaan pada musim pandemi ini. Di berbagai daerah banyak orang kesulitan mencari nafkah akibat COVID-19 yang terus mewabah ini. Paling tidak kita lantunkan doa untuk mereka pada hari yang penuh keberkahan ini. Pada hari yang semestinya semua orang bergembira, mereka menahan kesedihan, merasakan perihnya kehidupan, dan menanggung beban hidup yang serba kesulitan. Kita selipkan doa untuk mereka di tengah kegembiraan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hadirkan dalam hati bahwa pada saat kita membantu orang-orang yang membutuhkan atau mendoakan mereka, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita renungkan dan kita hadirkan dalam hati kandungan makna dari ayat berikut ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah, dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh, dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Hadirkan juga dalam hati apa yang disabdakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya sama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepada mereka yang terdampak COVID-19 atau mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya yang disebabkan berbagai masalah, kita katakan bahwa musibah yang menimpa kalian tidak sebanding dengan apa yang menimpa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beserta keluarga mereka. Hadirin rahimakumullah, dalam penantian yang sangat lama hingga mencapai puncak usia 86 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Setelah belahan jiwanya itu tumbuh dewasa menjadi seorang remaja, Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putra yang sangat dicintainya dan dinanti-nantikannya itu. Apa sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menerima perintah itu? Dengan ketundukan yang total kepada Allah, Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total tanpa ada protes sepatah kata pun. Ma'asyiral muslimin, Masya Allah, sebuah potret keluarga saleh yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya.
ayah dan anak yang saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah ini, dialog indah antara keduanya terekam dalam Al-Quran sebagaimana diceritakan dalam surah As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata, duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Sebagaimana kita ketahui bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Bukanlah permintaan pendapat kepada putranya, apakah perintah Allah itu akan dijalankan atau tidak, jika bukanlah sebuah keraguan-raguan. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah jauh melebihi cintanya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Ya qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban Ismail yang disertai insyaallah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demi mendengar jawaban dari sang putra tercintanya, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail, "Ni'mal 'aunu anta ya bunayya 'ala amrillah." Engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putraku. Nabi Ibrahim kemudian memulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail. Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail. Hal ini karena pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu, sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu dan pencipta segala sesuatu tiada lain adalah Allah taala. Sebab tidak dapat menciptakan akibat, baik sebab maupun akibat, keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, berkat takwa, sabar dan tawakal serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'azim." Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita renungkan bersama hadirin sekalian. Di tengah pandemi COVID-19 dan berbagai problem hidup, marilah kita meneladani apa yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat tersebut. Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah dan ketundukan yang total kepadanya, Nabi Ibrahim dan Ismail pada akhirnya mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jika kita bersabar, kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah. Jika kita bertawakal, kita harus yakin bahwa di setiap masalah pasti akan ditemukan jalan keluar. Jika kita bertakwa dan kita yakin bahwa di setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan, jika kita tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa, semoga Allah menghindarkan negara kita secara khusus dan seluruh negeri umat Islam secara umum dari segala bala, musibah, wabah, melambungnya harga, kemungkaran, keburukan, kekejian, berbagai kesulitan dan kesusahan.
آمين آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده وعبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها أحكامها وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعات والرافضة والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بالخير.